Oke. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Shalom, selamat datang semuanya di Fraser kita pada tanggal 19 November 2021 hari ini. Sebelumnya perkenalin, nama aku Gigit, aku dari jurusan IR batch 2020. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku bareng Dede Gemes aku. Shalom Kules. Shalom. Halo teman-teman, kenalin aku Rachel Silviani dari IR Batch 2021. Nah, hari ini kita akan ibadah bareng-bareng lagi. Kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kumpul di sini bareng-bareng. Dan aku bareng Kak Gigit akan jadi Master of Ceremony di Fraser kita hari ini. Selamat beribadah, Kules. Bener banget. Nah, Dek, dengar-dengar anak 21 pada udah enroll ya, banyak teman-teman yang udah enroll ya sepertinya. Kalau kamu gimana? Oh udah Kak, aku baru banget kemarin enroll tanggal 17 loh. Anak-anaknya ketipu, pada ada yang bilang kan, enroll abis jam 12 malam, pada nungguin, tahu-taunya jam 11 siang. Pada kecewa semuanya, dan aku pun ikut tertipu, karena teman aku sendiri yang ngabarin by the way. Sepertinya rumor seperti itu udah sering ya, kayak kuisnya on jam segini nih dan kita standby pagi-pagi, padahal sebenarnya memang belum gitu. Iya Kak, dalam semenit nih buat teman-teman, aku mau cerita dikit, buat dalam semenit ada satu kelas yang udah langsung penuh dalam 59 detik itu, aduh itu kacau banget sih Kak. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, anak IR itu memang agak brutal ya teman-teman, karena kita sangat ramai dan banyak, jadi kelasnya juga tersedia banyak, tapi kelas favorit itu biasanya cuma ada 1 atau 2 yang selamat dari guru killer ibaratnya gitu. Nah, Dek, kalau kamu sendiri dapat kelas favorit kamu kah? Untuk kelas favorit, aku belum bisa bilang itu bakal jadi favorit Kak sebenarnya, karena untuk semester 2 dosennya nggak kelihatan, jadi aku agak was-was sebenarnya dapat dosen yang gimana. Semoga jadi kelas favorit by the way. Itu sih kalau aku. Amin untuk kamu deh. Nah, mungkin kita bisa tanya-tanya beberapa coolers di sini yang mungkin udah enroll juga. Kalau kamu sendiri mau pilih siapa deh? Siapa ya? Aku belum. Oke, aku lihat-lihat dulu. Aku pilih cowok apa cewek nih? Wah, terserah kamu deh. Hari ini spesial Wrestle Day, asik. Oke, spesial ya. Mungkin. Oh, siapa ya? Aduh, aku bingung Kak. Siapa ya? Radot kali ya. Radot si Boleh jaga. banget. Halo Radot. Halo Radot. Halo, shalom Kak. Halo Shalom Kak. deh. Shalom. Nah, ini Shalom, tadi yang Kak. menang pas game Asher kita, bukan sih? Yang nyanyinya suaranya bagus banget. Nah, Deh, mungkin kamu boleh perkenalin diri, kamu dari batch apa, sama jurusan apa, dan udah enroll apa belum? Oke Kak, nama aku Radot Sejabat, batch 2021 major IS. Aku udah enroll Kak. Wah, kamu udah enroll. Gimana? Udah dapat kelas favorit kamu? Kemarin aku enrollnya malam Kak, jadi milik kelas nggak sesuai harapan, tapi aku yakin apa yang nggak sesuai dengan aku itu yang terbaik dari Tuhan untukku Kak. Keren, mantap. Ini teman-teman boleh ya untuk pelajaran ke depannya. Kalau nggak dapat kelas favorit, nggak apa-apa, nikmati aja satu semester ke depan, karena Tuhan siapin yang lebih baik. Asik. Nah, mungkin kita bisa masuk ke rules dan regulation untuk ibadah kita hari ini. Yang pertama, teman-teman wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, teman-teman semua wajib open kamera kecuali bagi kalian yang berkendala. Dan yang ketiga, teman-teman wajib menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Selanjutnya, sepanjang ibadah kita berlangsung, diharapkan untuk di-unmute dulu, nanti ketika di sesi-sesi tertentu bisa di-unmute kembali. Dan yang kelima, jika teman-teman ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada.
Nah, yang terpenting buat kita semua yang ada hari ini, kita harus tetap antusias karena kita bisa ada lagi di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bener banget. Tetap semangat ya teman-teman sampai akhir acara. Oke. Biarkan Gigit memimpin kita bersatu dalam doa. Kita boleh tutup mata kita dan kita akan berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hikmah dan berkat-Mu hari ini kita dapat berkumpul di sini di Pfizer kali ini. Meskipun hanya online lagi Bapak, tapi kami tetap bersyukur kami bisa melihat saudara seiman kami. Dan sekali ini kiranya Engkau memberkati sepanjang jalannya Pfizer, kiranya sharing firman yang akan disampaikan oleh Serjohan hari ini akan bermanfaat untuk kami ke depannya dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi renungan kami ke depannya lagi. Bapak, mungkin hanya ini doa dari anakmu. Terima kasih banyak. Amin. Selamat beribadah, Kulers. Selamat beribadah, Kulers. Shalom teman-teman semua, mari kita berikan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, inilah
cita-citaku, masa depanku jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, beri kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Penuh Shalom teman-teman semua, rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sampai pada sesi preaching yang akan disampaikan oleh Mr. Johan. Kepada Mr. Johan kami persilahkan. Oke, apakah suara saya kedengaran ya? Soalnya ini ada gangguan di mikrofon saya. Kedengaran, Sir. Oke, waktunya saya ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas persekutuan yang indah siang hari ini. Kami, Tuhan, berikan kesempatan untuk boleh memuji nama Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami mengerti bahwa persekutuan ini harus terus dibangun di atas firman. Karena hanya firman itulah yang membuat kami mengerti bagaimana kami harusnya hidup sebagai anak Allah. Dan melalui firman itu kami diperbaharui, iman kami diperbaharui, pikiran, kehendak kami diperbaharui. Supaya hari demi hari kami boleh menyerupai Kristus Tuhan kami. Sertai pemberitaan firman, persiapanku, juga setiap kami yang akan mendengar. Supaya Tuhan tolong kami untuk mengerti dan terutama mampu melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tema yang diberikan adalah Go and Testify. Ini satu tema yang mungkin sudah sering sekali kita semua dengar ya. Ayat yang sangat familiar bagi kita. Ya, diambil dari Matius 28 ayat 19. Ya, saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, mari kita bersama-sama nanti akan merenungkan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada ayat yang menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Ya. Kita semua tahu bahwa ini adalah amanat agung. Ya, mungkin kita dari sekolah minggu sudah diperkenalkan amanat agung. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita mengerti itu, tapi pertanyaannya apakah kita memang memahami dari
makna atau ayat yang maksud yang ingin Tuhan sampaikan ketika Tuhan memberikan satu amanat agung ini. Kita akan mendiskusinya itu dan secara khusus kita akan lihat dalam konteks kita sekarang ya. Konteks di mana Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen di Universitas Presiden. Nah, apa relevansi dari ayat ini bagi kita semua? Nah, ini kita akan melihat itu bersama-sama ya. Pertama sebelum saya masuk menjelaskan ke ayat tersebut di ayat 19, kita lihat dulu konteksnya ya. Di Matius 28 itu kan cerita tentang kebangkitan ya Tuhan Yesus, dimulai dari kebangkitan Tuhan Yesus di mana ada gempa bumi ya, malaikat Tuhan turun dari langit dan kemudian batunya bergeser, penjaga-penjaga ketakutan dan lari. Terus kemudian ada Maria Magdalena ya, datang dan murid-muridnya, terus kemudian melihat Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kita melihat bahwa konteksnya adalah kebangkitan, di mana Kristus sudah mengalahkan maut, sebagaimana yang telah dia sampaikan sebelumnya kepada murid-muridnya. Ya, sebelum peristiwa penyaliban, jauh sebelum itu sudah disampaikan, termasuk detail mengenai kebangkitannya di hari yang ketiga. Sehingga ketika ini digenapi, maka seharusnya murid-muridnya mengerti, tetapi yang terjadi murid-muridnya ternyata tidak mengerti perkataan yang pernah disampaikan Tuhan Yesus. Sehingga mereka ada di dalam satu suasana yang antara senang, tegang, dan sebagainya. Tetapi kita lihat ya, menarik sekali respon wanita-wanita itu adalah langsung ya, kita bisa lihat di sini di ayat yang ayat ke-9. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Itu suatu ekspresi dari murid yang begitu mengasihi Tuhannya. Yang awalnya mereka sedih ketika Tuhannya mati, ya, tapi kemudian mereka melihat sendiri bahwa Tuhan sudah bangkit, sehingga ekspresinya memeluk kakinya dan menyembahnya. Nah, kita nggak masuk ke sana ya. Tetapi yang menarik adalah di ayat 10, ya, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri ke beberapa murid, ke ayat 10, Tuhan Yesus meminta mereka untuk pergi ke Galilea. Ya. Karena nanti peristiwa pengutusan ini, yang ayat yang kita baca tadi itu di Galilea. Padahal ini peristiwanya di Yerusalem. Yang menarik, kenapa Tuhan minta murid ke Galilea? Ya tentu di sini kan ada satu unsur semacam tes ketaatan gitu ya. Tes ketaatan, apakah mereka memang mau untuk menemui Tuhan di sana ya. Tapi kita nggak lihat situ. Tapi yang ingin saya mau bagikan di sini adalah yang menariknya di ayat 17 ya. Ayat 17 saya bacakan. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, setelah mereka ke Galilea, 11 murid itu ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus pada mereka melihat dia. Bayangkan melihat seorang yang bangkit dari kematian. Tetapi responnya kita bisa lihat dua ternyata ya. Yang pertama menyembah, orang-orang yang menyembah, tetapi yang kedua orang-orang yang ragu. Nah, inilah dunia kita. Ya. Inilah gambaran orang Kristen. Setiap hari mengalami pemeliharaan Tuhan, iya. Ya, bahkan mujizat yang sifatnya supranatural, ya. Saya yakin sebagian dari kita pun kadang mengalami mujizat-mujizat yang sifatnya supranatural, ya. Misalkan aja kita diselamatkan dari maut, kita tidak mengerti, harusnya kita ketabrak, harusnya kita mengalami ini, tetapi selamat. Kita mungkin aja sakit ya, sakit baik itu yang ringan sampai parah, tapi tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Bisa aja seperti itu. Tetapi kalaupun kita tidak mengalami mujizat yang supranatural itu, tetapi pemeliharaan Tuhan setiap hari itu pun mujizat. Seperti kita bisa hidup, ya, kita bisa bernafas, kita bisa kondisi seperti kita sekarang, itu pun mujizat. Tetapi yang menariknya,
Ada mereka yang memahami ini sebagai mujizat, terus kemudian bersyukur dan hidup memuliakan Tuhan. Tetapi di sisi lain, ada orang Kristen yang tidak menyadari pemeliharaan Tuhan itu sebagai sesuatu yang penting. Sehingga hidupnya sembarangan. Hidup seperti orang agnostik. Hidup seperti orang ateis. Nah, ini yang kita lihat. Ya. Murid-murid melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi jangan kita berpikir kalau ada mujizat supranatural yang kita alami, maka kita pasti akan lebih beriman. Itu omong kosong besar. Itu omong kosong besar. Begitu banyak dicontoh di Alkitab orang disembuhkan dari sakit secara supranatural, tetapi kemudian pergi begitu aja tanpa berterima kasih, tanpa mengikut Tuhan. Ini pun juga demikian. Nyata sekali murid itu melihat kebangkitan dia. Ya, tetapi ada yang ragu-ragu. Nah, inilah dunia kita. Di sekeliling kita begini, tidak usah kita ngomong orang yang nggak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, yang KTP-nya Kristen pun, itu ada yang hidupnya itu tidak ubahnya seperti orang-orang agnostik ataupun orang ateis. Orang-orang agnostik itu mereka sebenarnya mengakui ada Tuhan, tapi simply ignoring gitu ya. Nggak peduli. Keberadaannya nggak dipedulikan. Ini sangat ini ya. Sangat sangat tragedi gitu ya, tragedi. Mempercayai Tuhan tetapi tidak mempedulikannya. Sehingga wajar kalau kita lihat hidupnya asal-asalan. Ya. Hidupnya sebentar ya, ada tamu, maaf. Oke, mohon maaf. Pas saya ini di rumah, terus istri jemput anak tuh, jadi pas ada tamu saya yang harus ini. Oke, maaf. Suara saya kedengaran ya? Masih, Sir. Kedengaran, Sir. Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Agnostik ya. Nah, di sekitar kita itu banyak. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Banyak yang ternyata dulunya Kristen gitu ya, atau dulunya Katolik, pernah mengenal Injil, pernah mengenal Tuhan Yesus, tapi sekarang hidupnya agnostik. Ya. Sudah tidak mempedulikan Tuhan. Itu satu ironi. Tetapi respon Tuhan kita lihat di ayat 18 ya. Ketika ada yang ragu-ragu, ada yang menyembah, respon Tuhan adalah Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, inilah Tuhan kita. Hanya kekristenan yang mengatakan bahwa kecuali Kristus, kecuali Allah mengasihi manusia terlebih dahulu, manusia tidak mungkin mengasihi Allah. Kecuali Allah yang mencari manusia terlebih dahulu, manusia tidak mungkin mencari Allah. Ini hanya ada di kekristenan. Agama apapun tidak ada konsep ini. Mereka berpikir bahwa manusia bisa mencari Allah. Nggak bisa. Ini pun demikian ya. Kita lihat Yesus mendekati mereka. Ini menarik. Yesus mendekati mereka. Walaupun Tuhan tahu
ada yang ragu-ragu, ada yang tapi tetap Tuhan mendekati mereka, menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada mereka. Dan Dia mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, ayat 18 ini yang menjadi perenungan kita nanti di ayat 19. Tuhan ingin mengatakan bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ini ada di tangan Tuhan Yesus. Kekuasaannya baik di surga dan di bumi. Karena itu kemudian Dia memberitakan satu amanat agung, ayat 19 tadi. Satu perintah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal. Tanpa ada kuasa, tanpa ada otoritas penuh, tidak akan mungkin Tuhan mengutus kita semua, mengutus murid-muridnya, dan tentu saja mengutus kita semua untuk pergi dan memberitakan Injil. Ya. Kepada mereka yang menyembah Dia maupun kepada mereka yang ragu-ragu kepada Dia, Tuhan mengatakan hal yang sama. Saya ini penguasa alam semesta. Ya, penguasa surga dan di bumi. Di surga seluruh makhluk menyembah Allah. Demikian pun di bumi. Pada akhirnya nanti semua lutut akan bertelut ya, melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalaupun sekarang masih banyak yang mengingkari atau menyangkal Tuhan, tetapi nanti waktunya surga bumi ini pun akan melihat kekuasaan Tuhan sebagaimana Tuhan berkuasa di surga. Karena itu di doa Bapa kami itu kan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Karena kita tahu bahwa kehendak Tuhan di surga itu pasti dijalankan. Ya. Sementara di bumi ini manusia masih diizinkan Tuhan ya, di dalam keberdosaannya untuk melakukan aktivitasnya. Tuhan masih baik. Tetapi kita orang Kristen berdoa supaya di bumi ini pun Tuhan, kehendak Tuhan itu boleh jadi. Lewat siapa? Ya paling enggak lewat kita, orang-orang Kristen ini. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, kita jalankan. Kita tahu bahwa kehendak Tuhan harus terjadi di bumi, sebagaimana di surga. Nah, itu yang menarik ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Ya, walaupun di situ cuma disampaikan kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bagaimana dengan planet lain? Nah, ini kan nanti bisa muncul pertanyaan aneh-aneh gitu ya. Ya termasuklah alam semesta. Ya memang Tuhan tidak sedang membicarakan alam semesta, tapi kita tahu persis bahwa Tuhan mencipta alam semesta. Dan bumi ini sebenarnya hanya bagian kecil dari ciptaannya. Kalau kita mengerti ya tentang keseluruhan ciptaannya, alam semesta ini, bumi itu nggak ada apa-apanya, kecil sekali. Dan bahkan sampai sekarang itu para peneliti-peneliti juga belum yakin kok sebenarnya seberapa besar sih alam semesta itu. Ada berapa banyak sih planet itu belum yakin. Terus yang menjadi pertanyaannya, kenapa ya Tuhan menciptakan satu alam semesta yang begitu tak terbatas ya? Ilmu pengetahuan masih terus mencari tahu itu ya, seberapa besar gitu ya. Tetapi yang menariknya kenapa hanya diisi bumi aja yang ada makhluk hidupnya, kecil aja. Ini menarik sekali ya. Mungkin kita bertanya kenapa? John Piper sangat bagus sekali ketika dia menjawab pertanyaan ini. John Piper mengatakan bahwa karena ini bukan tentang kita, ya, ini tentang kemuliaannya. Jadi semua yang Tuhan ciptakan ya, di luar bumi itu nggak ada hubungannya sama kita kan? Karena memang Tuhan ciptakan bukan tentang kita. Ini tentang kemuliaannya, supaya manusia bisa melihat ya wahyu umum ini. Ada alam semesta yang begitu megah yang ditopang oleh kekuatan yang besar pastinya, yaitu Allah sendiri. Di mana ateis nggak pernah bisa memahami ini. Berusaha terus memberikan jawaban tentang penciptaan lah macam-macam sampai kacau sekali pikiran mereka. Ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada satu ruang pun yang Tuhan tidak berkuasa di seluruh ciptaannya. Di bumi, di surga, dan di seluruh semesta. Tidak ada satu ruang pun. Baik itu kita bicara politik, Tuhan ada di sana. Kita bicara sains, hukum, bisnis, semua aktivitas ini Tuhan ada di sana. Karena itu menarik sekali Abraham Kuyper, ya, orang Belanda yang pernah juga menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda.
itu salah satu teolog besar di Belanda itu mengatakan prinsipnya adalah Kristus di segala bidang. Kristus di segala bidang. Karena itu dia memikirkan bagaimana pemikiran Kristen di bidang ekonomi, bagaimana pemikiran Kristen di bidang politik dan sebagainya. Nah, ini seharusnya menjadi pemikiran kita juga ya. Kita sebagai mahasiswa IR, IE, manajemen dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa memikirkan ya Kristus dimuliakan di bidang ini. Jadi bukan hanya lewat apa yang kita lakukan, tetapi pada bidang yang kita tekuni ini. Nah, itu Yesus Kristus Tuhan atas alam semesta. Tuhan tunjukkan melalui berbagai cara kebesarannya. Tetapi tragedi besar manusia adalah ketika mereka mengabaikan dan menghina Sang Pencipta itu, Sang pemilik otoritas itu. Nah, sehingga disinilah menjadi dasar untuk kita melihat pentingnya panggilan, penginjilan, dan mandat budaya. Ya. Panggilan penginjilan secara khusus, dan tentu saja mandat budaya yang bisa kita kerjakan secara bersamaan menjadi penting. Kenapa? Karena manusia sedang ada di dalam tragedi yang sangat besar ketika mereka melihat dirinya sebagai Tuhan dan menganggap Tuhan yang harusnya Tuhan itu adalah tidak ada ataupun tidak perlu dihormati. Apakah itu hanya terjadi di Amerika, Eropa? Oh enggak. Coba diskusi sama teman sebelah Anda ya, teman dekat Anda yang Kristen atau yang bukan Kristen. Maka Anda akan temukan begitu banyak ternyata orang yang sebenarnya dalam hatinya itu meragukan Tuhan walaupun mereka Kristen. Bahkan beberapa dosen yang saya pernah berinteraksi ya di PU itu, yang sekarang sudah nggak ada satu itu, dia itu dulu ex-Katolik, taat katanya ya. Tapi kemudian pindah menjadi agnostik. Ya, dia memilih Zen Buddhisme ya, Zen Buddhisme. Ada dosen lagi yang masih aktif, yang masih cukup akrab sama saya, kita sering diskusi, itu dulu Katolik juga. Dia sekarang memilih sebagai ateis. Itu dekat di sekeliling kita, di sekeliling kita. Mereka sekarang pandangannya berubah total. Yang dulunya percaya ada Tuhan, ya kalau kita ngomong Katolik kan kurang lebih imannya sama. Mereka mempercayai juga Allah Tritunggal. Tetapi sekarang mereka mempercayai merekalah Allah. Sampai saya bercandain gini ya. Bercandain ke mereka itu ya, ke teman ini saya bilang, kalau saya mempercayai saya Allah, sulit sekali. Nggak masuk menurut saya. Karena saya melakukan tanggung jawab aja sebagai dosen, yang kecil-kecil aja tanggung jawab saya sebagai orang tua, sebagai suami aja berantakan, saya bilang gitu. Bagaimana saya yang berantakan ini berani ngomong saya Tuhan? Saya bercandain begitu, nggak tahu masuk nggak kata-kata itu ke mereka ya. Kadang-kala dalam diskusi ya, kita harus bisa mengerti ya antara kita ingin menjelaskan apa yang iman kita kepada mereka, tetapi di satu sisi itu bagaimana caranya supaya tidak perlu sampai ada perdebatan yang serius. Ya kadang-kala perdebatan tuh nggak bisa dihindari, tapi kadang-kala ya harus ini. Nah, kita akan lihat di situ ya, penginjilan dan mandat budaya penting. Nah, pertama kenapa penginjilan itu penting? Ini John Stott ya. John Stott mengatakan ya, keren sekali perkataan John Stott itu ya. Saya lupa persisnya ya. Tetapi kira-kira seperti ini. Kalau kita ingin mengubah masyarakat ya, kita kan tahu masyarakat kita ini semakin jahat. Maka satu-satunya yang kita butuhkan atau masyarakat butuhkan adalah Injil. Ya, kenapa Injil? Karena hanya Injil yang bisa mengubah hati manusia. Dan kalau hati manusia itu berubah, maka dia otomatis masyarakat tentu akan berubah juga. Apa yang membuat kekacauan di dunia ini adalah dosa yang mengikat manusia. Sehingga manusia mencintai diri sendiri. Sehingga manusia menganggap dirinya Tuhan. Sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengatur dirinya. Tidak ada aturan-aturan yang bisa mengatur dirinya secara kuat.
Mereka berhak melakukan apa aja. Akibatnya kekacauan demi kekacauan. Hanya Injil. Tanpa Injil tidak mungkin kita ngomong perubahan. Itu hanya slogan. Karena Injil lah, berita Injil ini, berita tentang Kristus ini, yang mengasihi manusia, yang mati, bangkit, menebus manusia, memberikan manusia kehidupan, dan memberikan hati yang baru. Inilah yang sanggup mengubah manusia. Sehingga manusia otomatis, manusia yang ditebusnya, otomatis akan memuliakan Tuhannya di segala bidangnya. Nah, ini menarik sekali kalau nanti Anda semua belajar tentang Abraham Kuyper, apa yang dia lakukan dalam seni, dalam politik, dalam luar biasa. Abraham Kuyper. Itu yang pertama, tanpa Injil tidak ada kebaikan dalam dunia. Demikian juga tanpa mandat budaya. Kita tidak ngerti apa itu keindahan, apa itu kebenaran, apa itu kebaikan. Contohnya dalam hal musik. Ya, musik begitu liar. Sehingga menarik sekali ya istilah-istilah di dalam reformasi itu kan ada redeem music, ya, redeem education, redeem science dan sebagainya. Nah, kita ini orang-orang yang terpanggil untuk menebus itu semua. Kalau kita lihat kekacauan di dalam musik, ya kita redeem, kita buatlah musik yang indah itu seperti apa. Ya. Kekacauan di dalam seni lukis, nah, kalau Anda orang-orang seni lukis, lihatlah, ya, seharusnya seperti apa dari sudut pandang Alkitab mengenai seni lukis, termasuk bahasa, sains. Nah, ini semua, ini panggilan mandat budaya. Ya. Oke, Allah menyatakan kuasanya, kebenaran. Allah menyatakan kuasanya di bumi maupun di surga ada di tangannya. Kemudian dia perintahkan muridnya dan kita semua untuk menjalankan Injil ini. Ya, tadi saya katakan tanpa Injil tidak mungkin ada perubahan di dunia ini. Ya. Tetapi ini hal berat. Murid-murid harus bergerak ke seluruh dunia. Murid-murid tidak boleh hanya nyaman di ruangannya aja. Ya, itulah implikasinya ya kira-kira pada kehidupan kita. Cobalah kita share dengan sebelah-sebelah kita ya, dengan teman-teman kita. Maka kita akan tahu ternyata mereka itu sebenarnya agnostik. Dan kita diskusi. Kita tanya sebenarnya apa yang menjadi penyebab kenapa mereka menjadi seperti ini gitu ya. Kalau saya ketemu sama teman ini, saya tanya, jawabannya itu selalu tidak pernah masuk akal sebenarnya. Selalu tidak pernah masuk akal dan saya selalu masuk nyindir-nyindir. Pelan-pelan aja sampai saya katakan ya bahwa saya berapologetik ya. Saya tahu dia dulu Katolik yang mungkin kurang banyak hal tahu dia tentang tentang Alkitab itu seperti apa, berita Injil itu seperti apa. Saya katakan gitu. Saya katakan banyak hal ke dia ya. Alkitab itu sendiri mujizat, saya bilang gitu. Bayangkan aja Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Karena dia kan suka sesuatu yang ilmiah gitu ya. Oke, Alkitab itu 1500 tahun. Mulai Kejadian sampai Wahyu. Dan Alkitab itu ditulis oleh 40-an orang, saya bilang gitu. Terus dengan latar belakang yang berbeda-beda. Rentang waktu 1500 tahun, 40 orang, 3 bahasa. Tetapi yang menariknya adalah dan penulisannya berbeda, ada kitab sejarah, ada kitab puisi, ya, ada Injil dan sebagainya. Tetapi semua ini bicara tentang Kristus. Nah, bagaimana? Ini sendiri aja mujizat. Saya bilang gitu kan. Wah, dia ngeles ke sana kemari. Tapi pelan-pelan lah kita ngomong ya. Pelan-pelan aja. Karena tugas kita itu memberitakan Injil. Ya. Yang pertama kan tadi kita baca bahwa jadikan semua bangsa muridku. Make disciple. Ya. Make disciple. Jadi apa yang kita lakukan ya? Kita harus menjelaskan kepada teman kita, kepada sesama kita, dan mengarahkan mereka untuk menjadi murid Kristus yang berkuasa itu. Menjadi murid Kristus yang berotoritas itu. Dialah pemilik kehidupan. Kita harus jelaskan kepada mereka bahwa di luar Kristus, maka hidupmu itu hanya ada pada kesia-siaan dan menuju kesia-siaan yang satu, menuju kesia-siaan yang satu. Tidak ada orang yang bisa lepas dari masalah-masalah, dari sakit penyakit. Kalau dalam Kristus lepas enggak? Tetap aja, enggak masalah. Tetap aja mengalami itu semua.
tetapi pemeliharaannya itu begitu kuat. Sehingga nggak heran kita melihat ya banyak anak-anak Tuhan tuh yang walaupun mengalami penderitaan, sakit, mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Ya, itu yang akan kita beritakan ketika kita diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid, itu berarti kita mengarahkan manusia berdosa untuk menerima Kristus yang berkuasa itu. Dan kita menantang mereka untuk datang kepada Kristus dan mati atas dirinya sendiri. Seluruh orang yang tidak percaya Tuhan, seluruh orang agnostik dan ateis itu otomatis mentuhankan dirinya. Itu konsekuensi. Saya lupa orang filsuf terkenal, saya lupa ya, mengatakan bahwa kalau Tuhan itu digeser, saya lupa apakah itu filsuf atau teolog ya. Perkataannya besar sekali ya. Kalau Tuhan itu digeser dari tahtanya, maka harus ada seseorang yang duduk di sana. Ya. Kalau Tuhan tuh digeser dari tahtanya, harus ada seseorang yang duduk di sana. Itu juga yang mereka yang sekeliling kita itu kalau sudah tidak mempercayai Tuhan, maka otomatis dia sedang duduk di tahta Tuhan atau dia menuhankan dirinya. Nah, inilah berita Injil. Kita ceritakan siapa Kristus itu, sang penguasa itu yang begitu mengasihi, yang mati dan bangkit demi orang-orang pilihannya. Sehingga manusia ditantang untuk datang kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan mematikan keinginan dirinya dan mulai hidup untuk Kristus. Nah, inilah make disciple, jadikan semua bangsa muridku. Itu yang pertama. Yang kedua, ya secara cepat ya waktunya sudah hampir habis. Yang kedua adalah membaptis. Nah, baptis itu apa sih? Kenapa ada perintah setelah menjadikan murid terus kemudian baptis? Karena baptis itu adalah bagian normatif ya, yang harus dilakukan sebagai tanda orang itu adalah murid Tuhan. Baptis itu tanda mati terhadap diri sendiri dan hidup di dalam Kristus. Nah, ini dua ini nggak bisa dilepaskan. Ketika menjadikan murid itu berarti kan komitmen untuk datang kepada Kristus dan mati atas diri sendiri, hidup untuk Kristus. Maka berikutnya yang harus dilakukan adalah baptis sebagai bagian yang normatif yang menunjukkan bahwa saya sudah mati untuk diri sendiri dan hidup baru di dalam Kristus. Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, itu satu. Kita masuk di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Ya, kita masuk dalam persekutuan Allah Tritunggal. Ya, sebagai penutup ya. Oke, sebagai penutup saya akan berikan beberapa refleksi. Yang pertama adalah lihatlah sekitar kita, ya lihatlah sekitar kita. Banyak yang hidup dalam dosa dan melawan Tuhan. Jangan kita berpikir kalau teman kita itu Kristen atau Katolik maka dia itu cinta Tuhan. Oh, itu omong kosong besar ya. Saya menemui begitu banyak orang-orang Kristen ya yang bahkan pelayanan ya ternyata hidupnya kacau balau ya. Kacau balau. Apalagi mereka yang enggak pelayanan. Lebih-lebih lagi coba ajak diskusi. Maka kita akan lihat bahwa ternyata teman kita ini ya hidup untuk dirinya. Ya, jauhlah dari hidup untuk Tuhan. Ya, jauh. Nah, inilah kepada mereka lah kita memberitakan Injil ini. Kepada mereka lah kita berdiskusi untuk mengarahkan mereka untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Itu yang pertama ya, lihat sekeliling kita. Kita akan temukan banyak ternyata ya. Gak perlu jauh-jauh ya, lihat sekeliling kita. Terus yang kedua, kita harus terlibat aktif dalam mandat ini. Penginjilan, mandat budaya, kita harus aktif. Sedapat mungkin kita melihat peluang untuk memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil itu tidak harus langsung cerita to the point gitu ya. Tentu harus ada tahapan-tahapannya supaya jangan sampai kita ditolak langsung gitu ya. Kan kita bangun dulu persahabatan. Pelan-pelan caranya kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Yang jelas kita berdoa, kita sampaikan ke Tuhan kalau kita berkomitmen untuk penginjilan, berkomitmen untuk memberitakan kabar tentang Tuhan ini. Ya. Dan yang terakhir, yang penting menjadi refleksi kita, bahwa hidup kita ini harus selaras dengan apa yang kita beritakan. Paulus mengatakan bahwa hidup kita ini harus berpadanan dengan Injil. Ya, jangan sampai ketika kita memberitakan Injil, kita ditolak. Bukan karena beritanya, tetapi karena kitanya. Ya, yang mereka lihat kita ini sendiri perbuatannya kacau balau, sekarang ngomong soal Tuhan yang mengubah hati.
Tuhan yang mengubah karakter omong kosong gitu ya. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama. Tetapi kelemahan kita pasti ada. Tapi kita harus tahu bahwa kita melakukan mandat dari Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kalau kita punya kerendahan hati untuk berdoa, minta ampun kepada Tuhan, dan minta Tuhan perlengkapi kita, ya, supaya kita bisa memberitakan Injil, supaya kita juga mau untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin, karena ini tuh Tuhan perintahkan sendiri, maka Tuhan pasti akan memperlengkapi kita semua. Mari kita berdoa menutup firman pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami diberikan satu tugas untuk menjadi pemberita firman, pemberita Injil yang mengabarkan kabar baik kepada dunia ini, yang membawa mereka untuk menjadi murid Kristus, hidup untuk Kristus. Karena itu Tuhan, tolonglah kami di tengah kelemahan kami, pengetahuan kami yang terbatas, kami boleh diperlengkapi dan diberikan komitmen untuk memperlengkapi diri terus-menerus dan memberikan waktu untuk memberitakan kabar baik di sekeliling kami. Tolonglah mahasiswa juga di tempat ini ya Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi saksi, menjadi anak-anak Tuhan, melalui cara mereka belajar, melalui cara mereka berelasi dengan teman-temannya, dengan dosennya, maupun cara mereka berelasi dengan masyarakat dan orang tua dan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati persekutuan acara selanjutnya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Sir Johan atas sharing firman hari ini. Nah, Rachel. Sir Johan, terima kasih buat firman yang luar biasa yang udah Sir Johan berikan untuk kami semua, kita yang ada di ibadah kali ini. Dan buat teman-teman di sini ada beberapa poin yang harus kita ingat kembali bahwa Allah itu Tritunggal. Kita harus hidup selalu di dalam Kristus. Apa artinya kita kalau kita hidup sebagai manusia di luar Kristus? Nah, Tuhan selalu akan menyertai kita walaupun kita meragukan Dia. Betapa baiknya Tuhan walaupun kita raguin Dia, tapi Dia selalu ada di setiap langkah kita. Dan perlu kita ingat juga bahwa kita sebagai anaknya, bangsa pilihannya harus selalu memuliakan nama Tuhan. Mungkin itu yang bisa aku catat, poin-poin penting dari Sir Johan, luar biasa banget. Di sini kita harus selalu, jangan pernah raguin Bapak kita. Walaupun kita selalu nyakitin hati Dia mungkin dari perilaku, omongan, gak percaya tentang raguin masa depan kita misalnya, tapi Dia selalu tetap tetap limpahin kasih sayangnya, penyertaan Dia buat setiap hari untuk kita semua. Mungkin itu untuk sermon recap dari aku, poin-poin yang udah aku catat tadi. Aku mau ngajak teman-teman semua untuk kita on cam. Nah, untuk kita on cam dan say thank you ke Sir Johan. Maaf. Kak Gigit mungkin boleh dilanjutin, ada sesuatu. Oke. Terima kasih Rachel. Oke teman-teman, ayo kita boleh on cam. Kita mau say thank you bareng-bareng, lalu kita mau foto bareng Sir Johan. Karena Sir Johannya juga ada keperluan lain. Teman-teman boleh untuk kita cepat untuk on cam. Mungkin kita foto dulu kali ya. MTDD boleh dipersilahkan. Oke, teman-teman langsung aja kita on cam ya. Ditunggu teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja 1, 2, 3, senyum. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you MTDD. Saya izin dulu ya. Oke, Sampai Sir. ketemu Terima lagi, kasih Tuhan banyak. berkati. Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Sir Johan.
Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita tetap bisa bilang say thank you dalam hati masing-masing karena sharing firman yang udah diberikan Sir Johan hari ini. Sir Johan ada keperluan mendesak, jadi ya mungkin beliau sambil yang lain juga, jadi tidak apa-apa. Oke, mungkin boleh balik untuk share screen ya. Oke, selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, biarkan gigit memimpin kita satu suara dan jangan ada yang unmute, biar diucapkan di tempat masing-masing. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan Cool News Update. Yeay, next slide. Oke, yang pertama bagi teman-teman yang berkenan memberikan persembahan, Cool sendiri menyediakan 3 platform. Yang pertama OVO, GoPay, dan Dana. Untuk OVO dan GoPay bisa langsung ke nomor 0821 5325 1865 atas nama Kopres Unif atau Kak Regina Klarin. Dan Dana dengan nomor 0899 7701 780 atas nama Regina Klarin juga. Dan kalau teman-teman ketinggalan bisa langsung dicek di chat box ya. Next. Oke, selanjutnya kita ada prayer box. Nah, yang dimana teman-teman yang punya kerinduan untuk didoakan, baik yang punya masalah seputar keluarga, kuliah, pertemanan, persahabatan, teman-teman boleh langsung isi G-form yang akan di-share di chat box atau mungkin bisa hubungin ID dengan Jetpas atau Kak Jetro dan Sarah Sipayung 21 atau Kak Sarah. Next, please. Yang berikutnya ada Komsel, yaitu komunitas sel. Nah, Cool sendiri itu ada 5 Komsel. Teman-teman udah pada join belum nih? Kalau kalian belum tahu Komsel itu apa, di Komsel itu kita bakal sharing cerita-cerita tentang pergumulan, masalah kuliah, dan lain-lain sama teman sekomsel kita. Bagi teman-teman yang belum dapat Komsel, bisa langsung menghubungi kontak person yang tersedia. Yang pertama Excel, dan kedua ada Napita Sari. Dan kalau ketinggalan, kalian jangan lupa cek chatbox ya. Next. Nah, selanjutnya ada Cool Store. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat-lihat atau pengen barengan juga sama teman-temannya, di sini ada hoodie, ada macam-macam produk lainnya seperti tumbler, hoodie, so kalian bisa banget buat cek Instagramnya Cool Store Press Unit atau dengan ID line 209 TPDWQ. Next, please. Yang berikutnya kita ada Doper, yaitu doa persekutuan yang selalu diselenggarakan setiap hari Sabtu pukul 4 WIB. Bagi teman-teman yang mungkin punya waktu luang, rindu untuk sharing firman atau apapun berkumpul bersama teman-teman seiman, boleh banget untuk join Doper kita besok pukul 4. Dicatat ya teman-teman tanggalnya dan waktunya. Next. Nah, apa nih? Ada apa ini, Rasel? Christmas, yay! Seperti yang kita tahu, sebentar lagi, bukan sebentar lagi ya, iya bentar lagi, bahkan Bentar lagi, Kak dalam Gigit. hitungan hari, kita akan masuk ke bulan spesial, di mana umat Kristen akan sangat bahagia menyelenggarakan bulan ini. Jadi jangan lupa ditunggu untuk Cool Christmas 2021. Jangan lupa regis diri kalian, dan jangan lupa nantikan info-info selanjutnya di grup Cool.
Next. Stay tune teman-teman. Stay tune. Nah, selanjutnya cool sosial media. Buat teman-teman, buat kita semua, kalian bisa kepoin Instagram, Facebook, Line, YouTube dengan Facebook Cool Press Unit, dengan Instagram Cool Press Unit Official, dan Line dengan ID 744 THWGYO, dengan YouTube channel juga dengan nama Cool Press Unit Official. Next. Yang berikutnya, bagi teman-teman yang udah hadir ke Fraser kita hari ini, pengen ucapin terima kasih dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang akan dikirim di chat box nanti. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Nah, selanjutnya gak kerasa ibadah kita udah selesai, kita udah dapat firman yang luar biasa tadi dari Sir Johan. Semoga apapun yang kita dapat dari ibadah ini, firman yang tadi udah disampaikan bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih lagi dan lebih bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan berdoa untuk Kak Sarah, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, thank you Gigi, thank you Rachel. Yuk kita berdoa. Satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat dan karunia-Mu Tuhan Yesus yang masih kami terima. Hingga pada siang hari ini Tuhan, kami masih boleh Tuhan Yesus mengadakan Fraser dan mendengarkan firman dari Sir Johan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk teman-teman kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih telah membawa kami bersekutu di sini Tuhan Yesus dan untuk memuji dan memuliakan dan menyebarkan sukacita dan Injil untuk kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, tadi kami juga sudah mendengar firman Tuhan dari Sir Johan. Kiranya Tuhan Yesus kami boleh menjadi lebih terang, tidak ragu-ragu dan menghilangkan ragu-ragunya di hati kami Tuhan Yesus dan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjadi pemancar bahwa Engkau adalah Allah yang nyata dan Allah yang hidup. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Sir Johan dan keluarganya dan pelayanannya. Kiranya Tuhan yang berkati dan sertai Tuhan Yesus, agar boleh Sir Johan juga bersukacita Tuhan selalu. Yang baik Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga Tuhan mau berdoa untuk semua teman-teman kami yang hadir pada saat ini ataupun teman-teman kami yang belum dapat hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita teman-teman kami yang sedang berbahagia Tuhan Yesus, dan kami juga mau bersyukur Tuhan bila mana teman-teman kami ada yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menjamah Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati obat mereka, dan jika mereka tidak dapat hadir, Tuhan juga yang dapat menutup pintu hati mereka, supaya mereka dapat lain hari berkumpul dan memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga Tuhan mau berdoa untuk semua teman-teman kami yang ada di sini, juga untuk panitia pelayanan Kul Tuhan Yesus, Kau berkati pelayanannya Tuhan Yesus, lancarkan Tuhan, kiranya Tuhan selalu menjaga hubungan kami satu sama lain, supaya kami boleh lanjut bersukacita dalam pelayanan ini. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap teman-teman kami yang mungkin mengalami pergumulan, yang mereka mungkin masih sulit untuk menghadapi pergumulan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh ketuk pintu hati, Tuhan selalu menemani Tuhan Yesus dan menyadarkan bahwa Engkau ada dan tidak kemana-mana. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kampus kami Presiden University, kiranya Tuhan yang sertai berkati Tuhan dari rektor hingga para mahasiswa, supaya kami dapat menjadi sekali lagi bukti untuk adanya Allah yang hidup, dan terutama yang mahasiswa Kristen Tuhan Yesus, supaya menjadi terang-terang untuk kampus Presiden University. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di sorga, tidak lupa juga kami berdoa untuk negara kami Indonesia,
Kiranya Tuhan boleh berkati mulai dari presiden hingga ke RT RW Tuhan, hingga ke masyarakat-masyarakatnya, supaya sejahteralah Indonesia ini Tuhan, untuk masyarakat-masyarakat mungkin teman-teman kami yang dan daerahnya ada bencana, Tuhan Yesus yang sertai berkati Tuhan, kuatkan mereka Tuhan Yesus. Yang baik Bapa yang bertata di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan boleh sertai Tuhan Yesus dan jagai kami bila mana teman-teman kami di sini ada yang jauh dari orang tuanya. Tuhan Yesus yang baik, di atas semua permintaan-permintaan kami itu Tuhan, kami tahu kami adalah anak-anak yang tidak luput daripada dosa Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memperbaharui kami dalam namamu. Bapa yang baik, karena manapun Tuhan Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Balikin kepada PR. Thank you Kak Sarah untuk doa penutup Pfizer kita hari ini. Oke, selanjutnya kita akan apa nih Kak Gigit? Kenapa nih? Udah seperti ritual ya, waduh ritual. Ritualnya full Pfizer. Bagi teman-teman yang udah sering join Pfizer, kayaknya udah hal yang asing. wajib dan nggak Apa tuh, boleh Dek? ketinggalan. Apa tuh? Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Cool, yaitu Welcoming Song. Buat MTDB, dipersilahkan. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. Gak ada longgar rame. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. Gak ada longgar rame. Gak ada longgar rame. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dengan ini berakhirlah sudah Pfizer kita hari ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir ke Pfizer kita hari ini. Kiranya engkau tetap setia dan mengikuti di Pfizer next Pfizer berikutnya. Dari Rachel.
Mungkin buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat buat kuliahnya, buat yang udah enrollment semoga ketemu sama dosen-dosen yang terbaik yang bisa ngajarin kita sesuai dengan kemampuan kita, buat kakak-kakak juga semangat semuanya jaga kesehatan. Happy Friday. God Friday bless you. class, God bless you. See you. See you guys in next Friday. Happy Friday semua. Thank you guys.